Dalam seri yang ke-8 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Khalid bin Walid, Emil sebagai pengawal, Suryadin Tanjung sebagai Ayub bin Jahal, Elias sebagai Hamzah, Niko sebagai Zubair bin Awan, dibantu oleh Budi Santoso dan Anggoro, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Setelah berkata demikian, Yudas bin Syawab melangkah undur dari hadapan Khalid bin Walid, panglima bangsa Quraisy. Khalid bin Walid menatap kepergian pembantunya dengan pandangan dingin. Lalu setelah itu terdengar dia mendesah. Muhammad, kau harus membayar mahal atas semua ini. Kau harus membayar kekurang ajaranmu terhadap orang-orangku, terhadap kepercayaan agama leluhurku. Kau akan merasakan sakitnya balasanku, Muhammad. Kau akan kubuat setengah mati sebelum kubunuh. Paling tidak, aku akan membuatmu hancur. Tunggulah pembalasan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berdiri, lalu berjalan ke depan. Mata laki-laki itu tajam, seperti mata elang menyapu hamparan pasir jauh di depannya. Hati panglima perang bangsa Quraisy itu bergolak, bagaikan lahar yang panas. Perang Badar telah membuat aku malu. Muhammad telah membuat namaku jatuh. Orang-orang pasti mentertawakan aku. Tapi tunggulah, aku tidak akan tinggal diam. Kekalahan dan malu itu harus ditebus. Sebentar lagi aku akan membuat semuanya berubah, Muhammad. Aku akan hancurkan pengikutmu. Aku akan bunuh dan siksa mereka. Itulah hukuman dariku, pemimpin Quraisy. Kau telah menginjak-injakku, Muhammad, maka kelak aku akan menginjak-injakmu. Salam ya Tuan Panglima Khalid bin Walid. Pengawal, ada apa kau datang padaku? Apakah kau telah melaksanakan semua tugasmu dengan baik? Apa ada kabar dari Madinah? Ya Tuan, justru itu hamba datang menghadap Tuan. Ada sesuatu yang ingin hamba laporkan. Mungkin tidak terlalu penting, tapi hamba rasa ada gunanya Tuan. Ya, katakanlah apa itu? Kau harus tahu keadaanku saat ini. Kalau laporanmu membuatku kesal, maka aku akan menghukummu. Cepatlah. Maaf Tuan Panglima. Hamba telah melihat perkembangan orang-orang Muhammad di Madinah, yang semakin hari semakin bertambah. Mereka begitu pintar menghasut orang-orang agar memeluk agama barunya itu, agar menyembah Tuhannya yang tidak kelihatan itu. Tapi hamba melihat juga banyak kelemahan mereka, Tuan. Mereka tidak begitu memperhatikan semuanya. Mereka selalu lengah. Mereka selalu berbuat baik dan selalu percaya pada siapapun. Maka itu, hamba rasa ini adalah kelemahan mereka, Tuan. Kita harus memanfaatkannya, Tuan. Kau ternyata hebat, pengawal. Pandanganmu sama denganku. Kita memang memanfaatkan kelemahan mereka yang seperti itu. Mereka orang-orang bodoh. Itulah kebodohan Muhammad. Dia mengajarkan orang untuk selalu percaya pada orang lain, agar selalu mengalah pada orang lain. Dia mengajarkan orang untuk saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Ajaran bodoh itu. Dia cengeng.
Itulah jeleknya Muhammad. Nah, kau sekarang kumpulkan teman-temanmu seperti dulu. Lalu nanti kita serang Muhammad. Kita hancurkan mereka. Orang-orang Quraisy tidak boleh cengeng, tidak boleh lemah. Ya Tuan, hamba akan laksanakan semuanya. Dan orang-orang dari kaum Kinanah itu pun sudah siap untuk bersatu menggempur orang-orang Muslim itu, Tuan. Bagus, bagus. Kita memang akan menghancurkan agama baru itu. Kita harus balas kekalahan kita. Nah, pergilah. Baik, Tuan. Cepat. Sementara itu, marilah kita ikuti perjalanan Ayub bin Jahal. Laki-laki itu setelah meninggalkan Kalaf di saat dilihatnya akan datang padai gurun pasir, terus menuju ke arah pinggiran kota Madinah. Dan setelah sampai di pinggiran Madinah, dia terus memasang pendengaran dan mata. Tapi tak satu pun aku mendengar dari mulut orang-orang di sini tentang Safia. Siapa yang melepaskannya? Dan dibawa kemana? Apakah tidak mungkin Tuan Yudas bin Sawab yang membawanya, lalu menyembunyikannya? Lalu dia diam saja saat aku dan Khalaf bertengkar. Jangan-jangan memang akal liciknya. Tapi aku telah membunuh Khalaf. Kasihan juga kalau aku ingat dia. Kemana lagi aku harus mencari Safia? Untuk ke rumahnya tidak mungkin. Walaupun tadi aku melihat rumahnya sepi. Tapi itu pasti jebakan. Pasti di dalam rumahnya banyak keluarganya. Banyak orang-orang Muhammad. Sekarang apakah aku harus kembali ke Tuan Yudas, melaporkan semuanya? Karena tak mungkin aku paksakan untuk tetap mencarinya. Tapi kalau tidak berhasil, aku pasti dihukum oleh Tuan Yudas. Bingung aku. Kalau dia bertanya tentang Khalaf, apa yang akan aku katakan? Aku sekarang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ayub bin Jahal gelisah sendiri. Di rumah makan tempat dia duduk, dia tidak tenang. Sebentar-sebentar matanya jelalatan ke sana kemari. Dia selalu kaget kalau mendengar ada derap kuda atau unta yang berhenti di depan rumah makan tempat dia berada. Siapa mereka itu? Apakah mereka orang-orang yang Muhammad? Mereka mencari Safia. Tidak. Aku harus pergi dari sini. Aku harus lari dari rumah makan ini. Kalau mereka memang mencariku, bisa bahaya. Tanpa menghiraukan orang-orang yang menatap heran ke arahnya, Ayub bin Jahal dengan cepat meninggalkan rumah makan itu. Hiya! Ada apa dengan orang itu? Kenapa dia lari dan memacu kudanya begitu cepat? Apakah ada yang ditakutinya? Mungkin saja dia itu pencuri. Lihat, tadi matanya liar dan jalang menatap pada kita berdua. Dia seperti ketakutan.
Aneh sekali. Tapi aku tak peduli. Ayo masuk. Aku sudah lapar sekali. Kalau memang dia pencuri, pasti orang-orang di dalam rumah makan ini pasti mengejarnya. Sudahlah. Ada-ada saja. Kalau seandainya dia bukan pencuri, pasti ada hal lain yang membuat jadi ketakutan seperti itu. Lihatlah kuda yang dipacunya. Begitu kencang. Sebentar saja bentuknya seperti titik hitam. Tapi kenapa dia mengambil arah ke sana? Ke arah tempat kabilah Kinana? Apakah dia orang-orang Kinana? Sudahlah. Untuk apa dipikirkan? Biarkan saja. Ayolah kita makan. Sekarang aku ingat. Lihat di sana itu. Ada apa? Itu lihatlah. Yang duduk di sebelah sana itu. Sebelah onta-onta yang diikat itu. Bukankah itu orang-orangnya Muhammad? Itu Hamzah dan Subair, keponakannya. Pasti orang itu takut dengan mereka. Bisa jadi demikian. Sudahlah, ayo masuk. Aku tak mau berurusan dengan kedua orang itu. Mereka adalah tangan kanan Muhammad. Kita pun tidak boleh berpapasan dengan mereka. Aku khawatir mereka akan mengenal kita. Nanti mereka mengejar kita karena tahu kita anak buah Tuan Khalid bin Walid. Lalu, kalau mereka masuk kemari dan menanyai kita, apa yang harus kita katakan? Katakan saja kita musafir yang haus dan ingin berhenti minum. Dan aku yakin, mereka tak akan mengganggu kita. Kudengar dari orang-orang Madinah ini, bahwa orang-orang Muhammad tak mau bertindak sembarangan. Mereka selalu baik. Jadi, untuk sementara waktu, kita jangan bicara tentang siapa kita. Sudahlah, ayo kita masuk. Kurasa di dalam sana pun akan banyak orang-orangnya Muhammad. Kedua orang itu akhirnya masuk ke dalam rumah makan itu dengan hati-hati. Mereka tidak begitu gegabah. Langkah mereka tenang dan penuh kewaspadaan. Dia kalah. Semua itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayangnya yang tinggi sehingga saudaraku itu sembuh. Padahal dia sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi kecuali pasrah. Ketabahan dan ketakwaannya yang membuat dia sehat. Paman Hamzah, apakah Paman melihat yang tadi itu? Orang yang menunggang kuda dengan tergesa-gesa dan seperti orang ketakutan itu. Maksudku, Paman mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Tapi aku yakin dia pasti bukan orang Madinah ini. Dia pasti salah satu dari orang-orang kabilah Kinanah atau Tihamah. Karena dia menuju ke arah sana. Tapi biarlah. Toh dia tidak mengganggu kita. Madinah ini tempat siapa saja, kecuali kalau kita berhadapan dengan mereka di medan perang. Itu lain lagi.
Tapi bisa jadi dia itu mata-mata dari Panglima Khalid bin Walid. Dia memata-matai apa yang kita lakukan di sini, Paman. Ya, bisa jadi begitu. Bukankah kita juga mengirimkan mata-mata untuk mengawasi segala gerak-gerik mereka? Lalu, Paman, untuk apa Paman mengajakku kemari sekarang ini? Apakah kita hanya akan duduk-duduk saja di sini, melihat onta-onta ini? Tidak, Jubair. Aku mengajakmu kemari karena ada yang kutunggu. Siapa yang kita tunggu, Paman? Abdullah bin Ubay. Oh, menunggu Abdullah bin Ubay? Apakah tidak salah, Paman? Sejak kapan Abdullah bin Ubay itu janji bisa tepat waktu? Sejak kapan Paman berjanji untuk bertemu dengannya? Sepertinya sudah cukup lama kita duduk di sini, Paman. Ya, memang janji bertemunya sejak tadi. Sejak matahari lepas dari sepenggalahan. Nah, itu satu bukti bahwa dia memang tidak bisa diajak berjanji, Paman. Sebaiknya kita pulang saja, Paman. Tak ada gunanya kita tetap di sini. Sabarlah, Zubair. Kita telah diajarkan bersabar. Karena kesabaran itu adalah iman. Zubair menarik napas mendengarkan apa yang dikatakan pamannya Hamzah. Suasana tampak sepi. Namun tiba-tiba, Paman Hamzah, semoga saja yang menuju kemari itu Abdullah, Paman. Semoga saja, anakku. nah, apa yang akan terjadi? Siapakah yang dilihat oleh Zubair itu? Dan apakah benar yang mereka tunggu yang datang? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Syafiah binti Abdul Muttalib dalam seri berikutnya.